Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat dan kesempatan kepada kita untuk berkumpul di channel ini. Semoga pada kesempatan kali ini kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran yang bermanfaat untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya termasuk kita semua. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat yang beriman yang dirahmati Allah, sebagai manusia dikehendaki Allah oleh dua hal. Ada yang dikehendaki baik dan penuh kebaikan, juga ada yang dikehendaki buruk penuh keburukan. Masing-masing ada tandanya. Ketika Allah menghendaki kaum suatu keburukan, maka tidak akan ada yang bisa menolaknya. Maka bagi mereka selain Allah tidak akan ada yang bisa menolong. Sebagai hamba Allah dan sebagai umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW, tentu kita semua mengharapkan semoga kita semua sebagai bagian termasuk orang-orang yang dikehendaki Allah penuh dengan kebaikan. Amin, Allahumma amin. Orang yang dikehendaki Allah baik dan orang yang dikehendaki Allah buruk itu punya indikasi atau ciri-ciri masing-masing, yaitu ada dua indikasi. Yang pertama adalah dalam suatu hadis Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang dikehendaki Allah dengan kebaikan, maka orang itu akan dipahamkan oleh Allah tentang pemahaman ilmu agama. Dan yang kedua adalah siapa yang dikehendaki Allah dengan kebaikan, maka dia akan diuji oleh Allah dengan ujian. Antara kedua ciri ini harus sinkron, seperti pada ciri yang pertama, bahwa siapa orang yang dikehendaki Allah kebaikan, maka dia akan dipahamkan dan bersungguh-sungguh di dalam mempelajari ilmu agama. Salah satu cara untuk mempelajari ilmu agama adalah dengan cara mengaji, mendengarkan pengajian, dan mengikuti majelis taklim, dan lain-lain. Kalau kita mengaji atau belajar ilmu agama, dan kita paham tentang ilmu agama, pemikiran kita akan baik, dan bahkan kehidupan kita sehari-hari akan menjadi baik. Sahabat yang beriman, kita juga perlu mengetahui dan paham bahwa setiap manusia, laki-laki dan perempuan, tua dan muda, kaya maupun miskin, semua tidak akan pernah luput dari ujian di dalam kehidupan di dunia ini. Allah akan menguji dan tentu ujian itu berbeda antara kita dengan orang lain sesuai dengan kemampuan masing-masing. Allah tidak akan menguji suatu kaum di luar batas kemampuannya. Setiap ujian bagi orang yang berilmu itu akan menjadi hikmah yang tentunya akan banyak melahirkan kebaikan lainnya. Bagi orang yang tidak berilmu, hatinya kering, spiritualnya kosong, hidupnya hanya memikirkan tentang dunia, sehingga ujian yang dijalaninya akan menjadi beban berat dalam kehidupannya. Sahabat yang beriman yang dirahmati Allah, sebagai seorang hamba jangan pernah meremehkan apapun bentuk kebaikan yang diberikan Allah kepada kita. Kita juga jangan pernah mengeluh dengan ujian yang kita alami dalam kehidupan ini, karena sesungguhnya ujian itu adalah baik untuk kita jika kita menjalani ujian dengan didasari pemahaman ilmu agama, yaitu agama Islam yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, kalau Allah menghendaki keburukan kepada seseorang,
maka dia akan merasa malas, tidak senang untuk mencari ilmu agama, dan sudah tentu dia akan tidak suka mendapat ujian dari Allah. Kalau orang tidak suka diuji, orang itu akan menjadi pribadi yang pemarah dan mempunyai kepribadian yang temperamental. Oleh sebab itu, sudah selayaknya kita sebagai umat Nabi Muhammad mempelajari ilmu agama dengan bersungguh-sungguh dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita menjadi manusia atau kaum yang dikehendaki Allah baik dan penuh kebaikan, bukan orang yang dikehendaki Allah buruk dan penuh keburukan. Sahabat yang beriman, semoga kita semua menjadi manusia yang dikehendaki Allah baik penuh kebaikan dari dunia sampai akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf jika ada salah kata, juga kekurangan dari video yang saya sampaikan, karena sesungguhnya manusia adalah tempatnya salah dan dosa. Dan semoga Allah mengampuni semua kesalahan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.